Hai sahabat Rocket TV, welcome back. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat, atau percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun, sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. Makanya kali ini Islam populer akan membahas tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini dia penjelasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hari kiamat disebutkan akan datang pada hari Jumat, tapi tidak dijelaskan pada tahun berapakah peristiwa mengerikan itu terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Mengenai datangnya hari kiamat, banyak hoaks yang berkembang di masyarakat, seperti pada tahun 2012 yang diramalkan akan terjadi hari kiamat. Baru-baru ini hal serupa pun muncul. Bahkan ini dilansir dari jatimsuara.com, warga Ponorogo sampai menjual rumah dan hartanya karena termakan bohong tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam satu tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, itu adalah tanda kiamat besar. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu, tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Ada juga dabbah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih. Dabbah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah ini muncul pada saat akhir zaman ketika manusia sedang mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabbah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin tersebut akan digunakan untuk menandai hidung orang-orang kafir, sedangkan wajah orang mukmin akan bersinar karena tongkat tersebut. Jadi nanti akan bisa terlihat dan dibedakan mana orang mukmin dan orang kafir. Selain dabbah, akan ada juga Dajjal atau Al-Awar Ad-Dajjal. Dinamai Al-Awar Ad-Dajjal karena sebelah matanya buta, tepatnya mata sebelah kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman.
Dia mengikuti sebagai nabi bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Ada juga beberapa hal luar biasa yang bisa dilakukan lewat tangannya yang merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dajjal, sekaligus sebagai ujian kepada manusia. Dia berkata, hujanlah, maka hujan pun turun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali manusia tersebut. Dia pertama kali turun di kota yang bernama Asfihan. Dia pun mengelilingi bumi. Ketika memasuki sebuah daerah, pasti dia menimbulkan kerusakan, kecuali Makkah dan Madinah karena ada malaikat yang menjaga. Ketika ingin memasukinya, maka dia gagal memasuki kedua tempat suci tersebut. Keberadaan Dajjal di bumi terjadi selama 40 hari. Ada satu hari yang terasa seperti setahun. Ada pula satu hari yang terasa seperti satu minggu. Hari lainnya seperti hari-hari biasa saja. Kemunculan Dajjal juga sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Dajjal di hadapan orang banyak lalu berkata, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya, yang sebagian kanan, seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Muttafaq alaih. Masih banyak tanda-tanda jika kiamat akan datang, seperti turunnya Nabi Isa alaihi salam, Yakjud-Makjud, 3 penenggalaman bumi, dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Dilansir dari bincangsyariat.com, selama memasuki bulan Ramadan, beredar di media sosial tentang hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat atau malam Jumat di bulan Ramadan ini. Benarkah hari kiamat akan datang di bulan Ramadan? Setelah diselidiki, memang terdapat hadis yang menyebutkan hal tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqadah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu Rasul? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab bernama Kitab Al-Fitan yang merupakan karya Imam Nuaim bin Hammad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marb di Khorasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Terkait riwayat hadis ini, terdapat perawi bermasalah yang bernama Ibnu Lahiyah. Selain itu, ada juga 3 rawi yang bermasalah dengan hadis ini, yaitu Wahab bin Husain menurut Al-Hakim,